Berdasarkan survei yang dikeluarkan oleh UNESCO, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemampuan literasi yang rendah, yaitu menduduki posisi 72 dari 77 negara. Hal ini sangatlah memprihatinkan. Sebagai ujung tombak pendidikan, guru sangatlah berperan aktif dalam meningkatkan literasi bagi siswa. Budaya literasi di sekolah tidak sekedar slogan semata, tetapi perlu kerjasama di setiap jenjang sekolah. Dalam kegiatan praktek baik ini, saya ingin berbagi pengetahuan bagaimana strategi yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan literasi siswa. Yang pertama, rajin membaca. Kegiatan ini sudah rutin kita lakukan, yaitu menyiapkan 15 menit waktu di awal pelajaran dengan kegiatan membaca. Setiap siswa diharapkan untuk membawa buku masing-masing dari rumah atau mereka bisa meminjamnya di perpustakaan. Kegiatan ini harus kita lakukan setiap hari. Yang kedua, membacakan dongeng. Membacakan dongeng adalah salah satu cara untuk meningkatkan minat baca bagi siswa, terutama bagi siswa yang duduk di kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Selain untuk meningkatkan literasi bagi siswa, kegiatan mendengarkan dongeng juga bisa untuk meningkatkan karakter siswa itu sendiri. Kemampuan guru dalam mendongeng sangatlah dibutuhkan agar siswa memiliki minat untuk mau mendengarkan, sehingga pada akhirnya nanti mereka akan mempunyai minat untuk membaca. Selain mereka mendengarkan dongeng, mereka akan berusaha untuk mencari cerita-cerita lain dengan cara membaca sendiri. Yang ketiga adalah diskusi soal buku cerita yang telah dibaca. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk kelas-kelas yang sudah kelas atas, yaitu kelas 4, 5, 6. Kegiatan ini sangat menarik karena mereka tidak hanya sekedar membaca, tetapi mereka bisa sharing buku yang telah mereka baca. Kegiatan mendiskusikan buku yang telah dibaca juga dapat menumbuhkan minat baca bagi siswa. Siswa jadi tertarik mengenai isi cerita buku yang telah dibaca. Keseruan mendiskusikan buku yang sudah dibaca dan bersama dengan teman yang lain akan menambah wawasan mereka. Kegiatan ini dapat kita lakukan setiap akhir pekan atau bisa kita lakukan minimal 2 minggu sekali. Yang keempat, perpustakaan kelas. Buku-buku cerita anak yang mudah diakses oleh siswa akan membantu minat baca bagi siswa. Membuat perpustakaan mini di kelas menjadikan siswa akan terbiasa dan memudahkan akses mereka untuk membaca buku. Untuk menyiapkan perpustakaan kelas perlu kerjasama dari pihak orang tua dan pihak sekolah untuk menambah koleksi buku di kelas. Yang kelima, pemberian penghargaan baca buku. Salah satu bentuk apresiasi yang dapat kita lakukan kepada siswa dalam melakukan
kegiatan membaca secara rutin, yaitu kita bisa memberikan penghargaan baca buku. Penghargaan ini dapat kita berikan kepada siswa yang sudah menyelesaikan kurang lebih membaca buku 2 judul buku dalam setiap 2 minggu. Bentuk apresiasi ini akan memberikan motivasi untuk siswa agar mereka secara keinginan mereka untuk saling berkompetisi dengan teman-temannya untuk mereka bisa menyelesaikan buku. Hal ini bisa kita lakukan sehingga siswa-siswa dapat meningkatkan baca. Yang terakhir atau yang keenam adalah rajin menulis. Kemampuan menulis merupakan bentuk dari hasil dari kemampuan membaca dari seorang siswa. Tidak hanya membaca, tetapi anak atau siswa diajar untuk memiliki nalar lewat kemampuan menulisnya. Kemampuan menulis dapat kita kembangkan melalui latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Bila siswa terbiasa membaca, maka siswa akan bisa menulis, karena dengan rajin membaca mereka akan menambah kosakata mereka. Mereka akan terbiasa untuk membuat kalimat-kalimat yang pendek sehingga mereka akan bisa menuliskan sesuatu. Menulis hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan siswa adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan minat menulis bagi siswa. Hal ini juga kita dapat lakukan setelah siswa membaca buku, mereka diberi tugas untuk memberikan ulasan terhadap buku yang telah dibaca. Teman-teman, dari 6 cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, saya ingin sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman semua bagaimana kita bisa mendongengkan sebuah cerita yang baik kepada anak-anak kita, siswa kita, terutama bagi teman-teman yang mengajar di kelas kecil, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam mempersiapkan kita dalam kita membacakan sebuah dongeng ataupun kita akan mendongeng. Yang pertama, kita harus mempersiapkan cerita apa yang menarik yang dapat kita sampaikan kepada siswa. Carilah cerita yang mudah kita kuasai, mudah kita menyampaikan, dan yang menarik. Yang kedua, gunakan kata-kata yang jelas, yang mudah dipahami pada saat kita menyampaikan cerita, sehingga siswa-siswa yang mendengar cerita yang kita sampaikan, mereka boleh menanggapi atau mengapresiasi apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, yang tidak boleh lupa adalah menggunakan karakter suara yang sesuai dengan tokoh. Jika tokohnya itu seorang ibu, kita juga belajar untuk bisa menggunakan suara seorang ibu. Kalau karakter seorang ayah, kita gunakan suara seperti seorang ayah, seorang nenek ataupun seorang kakek, seorang anak-anak. Jadi cerita yang kita sampaikan menarik bagi anak-anak. Yang keempat, gunakan alat peraga. Kalau kita sudah mencari sebuah cerita, sudah menentukan gunakan alat peraga apa yang ada di cerita itu atau dongeng itu. Untuk
hari ini saya akan sedikit memberikan contoh bagaimana mendongeng. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang legenda asal-usul suatu daerah. Judulnya sebenarnya bukan asal-usul suatu daerah ya. Ini legenda yang berasal dari daerah Maluku yang judulnya Batu Berdaun. Adapun karakter atau properti yang saya gunakan seperti ini, ada dua anak. Tokohnya ada dua anak, ada nenek, lalu ada rumahnya mereka, di mana mereka tinggal, dan properti yang lain yang dapat kita berikan. Yang terakhir, pada saat kita menyampaikan sebuah dongeng yang tak kalah kita harus menyampaikan pesan moral yang ingin kita sampaikan dalam dongeng. Pada saat kita setelah selesai menyampaikan dongeng, kita bisa bertanya kepada anak-anak apa yang bisa diambil atau dipetik dari cerita ini. Teman-teman, itu saja yang bisa saya berikan di praktek baik kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam literasi. Terima kasih. Saya dengan ibu di sini. Iya. Duduk sikat ya. Iya. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Baik semua. Sehat. Kalau sehat, baik. Lagi gembira nggak? Ini Ibu Rizky mau mendongeng. Apa teman-teman? Mau mendongeng ya? Ada yang nggak mau dengar tuh temannya? Oke, kalau mau dengar dongeng Ibu Rizky, ya dengarkan baik-baik ya. Namanya Batu Berdaun. Yo, tepuk tangan semua. Bagaimana? Dongengnya menarik nggak?